Assalamualaikum sahabat muslimah, jumpa lagi di The Topics, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. 1 Syawal 1446 Hijriah sebagai Hari Raya Idul Fitri telah berlangsung pada 30 Maret 2025 lalu. Umat Islam menyambut hari kemenangan ini dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Pada hari ini, sholat Id dilangsungkan di berbagai negara seperti di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, Kuwait, Lebanon, Sudan, termasuk Palestina yang sedang dilanda penderitaan dengan genosida yang terus menumpahkan ribuan darah kaum muslimin. Tak terkecuali di Indonesia, sholat Id pada Ahad lalu berlangsung di berbagai kota di Indonesia, seperti Makassar, Surabaya, Gresik, Kediri, Blora Jawa Tengah, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Tulung Agung, Palembang, Sumatera Utara, Purwokerto, Bandung, Samarinda, Probolinggo, Banjarmasin, Indramayu, Cirebon, Sumber, Malang, Palangkaraya, dan berbagai kota lainnya. Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi kaum muslimin. Namun tak sedikit dari mereka yang memaknai kemenangan hanya dengan perlengkapan hidup yang serba baru di Hari Raya Idul Fitri atau sekedar perubahan personal setelah melalui madrasah Ramadan. Sejatinya, kemenangan hakiki adalah ketika umat Islam menjadi umat yang taat atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang, saat ini kita menyaksikan masih banyak perintah Allah yang belum diamalkan dan masih banyak pula larangan Allah yang dilanggar. Di negeri ini, kita menyaksikan banyak aksi kriminal, pergaulan bebas, bahkan yang dilakukan oleh pejabat negara seperti korupsi. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan negara juga sangat jauh dari penerapan syariat Islam. Seperti riba masih diberlakukan, sumber daya alam diserahkan kepada pihak swasta, hingga sistem hukum yang tidak mengikuti Al-Quran. Singkatnya, masih banyak hukum syariah yang diabaikan, terutama dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, serta politik luar negeri dan lainnya. Selama syariah Islam belum diterapkan secara kafah dalam kehidupan, umat muslim terus mengalami keterpurukan, penjajahan, kehancuran, dan penindasan. Saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, Irak, Myanmar, Yaman, dan wilayah lainnya dijajah, disiksa, serta banyak yang terusir dari tanah air mereka tanpa perlindungan dan pembelaan. Mirisnya, penguasa negeri-negeri muslim malah seolah buta dan bisu menghadapi persoalan ini. Bahkan mereka memposisikan diri sebagai pengkhianat. Mereka terlibat dalam perjanjian perdamaian dengan Zionis hingga menyepakati solusi-solusi ilusi yang ditawarkan PBB, Amerika Serikat, dan negara-negara barat. Keterpurukan ini bermula dari jauhnya umat Islam dari penerapan Al-Quran dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna berpaling dari peringatanku adalah menyalahi perintahku dan apa saja yang aku turunkan kepada Rasulku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, bab 5, halaman 323. Penghidupan yang sempit di dunia tak lain adalah kehidupan yang diliputi kemiskinan, penderitaan, penjajahan, dan penindasan seperti yang kita saksikan dan rasakan di dunia Islam. Keterpurukan dan lemahnya tubuh umat Islam juga kita rasakan pada perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri hingga Idul Adha. Hal ini mencerminkan betapa umat ini belum berada dalam satu kesatuan. Dalam situasi ini, para ahli ilmu harus menjunjung tinggi kejujuran dan menyampaikan kebenaran. Sebab persoalan ini bukan sekedar perbedaan jarak matlak dalam penentuan hilal, jarak qasar dalam sholat, atau keterbatasan penyebaran informasi di era modern. Ini adalah persoalan mendasar tentang hilangnya otoritas pemersatu yang seharusnya menaungi umat
sehingga perpecahan terus berlanjut tanpa ada solusi yang hakiki. Lebih dari sekedar perdebatan fikih, perkembangan sains, atau kemajuan teknologi informasi, permasalahan utama yang mendasari perbedaan penentuan awal bulan Hijriah justru berakar pada realitas politik yang terbentuk pasca perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Sebuah kesepakatan antara Britania Raya dan Prancis yang kemudian disetujui oleh Kekaisaran Rusia yang telah menciptakan sekat-sekat negara bangsa atau nation state di dunia muslim. Akibatnya, masing-masing negara melakukan ru'yat dan menentukan awal bulan Hijriah secara mandiri, bukan semata-mata karena perbedaan matlak, melainkan lebih karena faktor politik dan batasan administratif yang telah diwariskan oleh kesepakatan kolonial tersebut. Sebuah kenyataan pahit yang harus diakui dengan jujur. Sungguh, umat Islam tidak boleh membiarkan kondisi umat yang terpuruk ini terus berlangsung. Umat Islam harus membuktikan bahwa mereka adalah umat yang layak dan berhak untuk disebut sebagai umat yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang siap tunduk secara total kepada syariahnya. Pada saat itulah, umat Islam layak dikatakan meraih kemenangan hakiki. Sejatinya, kemenangan umat Islam adalah karunia dari Allah. Yang wajib kita lakukan adalah melakukan ikhtiar dalam perjuangan untuk mengubah keadaan dunia yang sebelumnya jauh dari aturan Islam menuju keadaan yang tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perubahan menuju penerapan syariah Islam secara kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh, Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Upaya untuk meraih kemenangan hakiki membutuhkan aktivitas dakwah yang mengarah pada terwujudnya penerapan Islam secara sempurna di bawah institusi khilafah. Dakwah tersebut wajib mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW. Di antara kriterianya adalah berjamaah dan ideologis. Sungguh, jamaah Islam ideologis tersebut telah hadir di tengah umat Islam. Kita tidak boleh melupakan sejarah gemilang penahlukan Masjid Al-Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dengan keteguhan iman, strategi cemerlang, dan semangat jihadnya berhasil membebaskan tanah suci dari cengkeraman musuh. Kini tugas besar mengembalikan kejayaan Islam dan membebaskan tanah suci Palestina ada di pundak umat Islam hari ini. Tidakkah iman kita terpanggil untuk mengemban tugas mulia ini?